Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang ada dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Nah, materi ini ada di bagian D, yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan pada tema 1, keluarga awal kehidupan. Tapi sebelum kita belajar pada hari ini, maka terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada video ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah aktivitas memenuhi kebutuhan, yang kedua kebutuhan hidup, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai kebutuhan hidup manusia. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak kebutuhan hidup manusia itu apa saja ya? Sebelum kita lebih jauh membahas terkait kebutuhan, yang paling penting yang harus dipahami adalah apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Jadi, kebutuhan adalah segala hal yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan seseorang atau suatu kelompok. Nah, perlu juga untuk dipahami ya, bahwa kebutuhan individu dan individu yang lainnya itu berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka punya kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Misalnya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di negara dingin seperti misalnya Jerman, Inggris, dan sebagainya tentu berbeda dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia. Kalau orang-orang yang tinggal di negara dingin, mereka pasti membutuhkan pakaian yang tebal kala musim salju sudah tiba. Kenapa mereka membutuhkan pakaian yang tebal? Karena mereka membutuhkan kehangatan untuk badan mereka. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita tidak butuh pakaian hangat, kita tidak butuh pakaian tebal, tapi kita lebih butuh es teler, es campur, es buah, dan sebagainya. Betul tidak? Contoh perbedaan kebutuhan yang lain adalah kebutuhan antara anak-anak dan orang dewasa. Nah, anak-anak cenderung membutuhkan waktu untuk bermain, mengeksplorasi sesuatu, dan belajar melalui aktivitas yang menyenangkan dan bermain bebas. Sementara itu, kalau untuk orang-orang yang dewasa, cenderung memiliki kebutuhan yang lebih terdiversifikasi, termasuk kebutuhan akan pengembangan karir, hubungan interpersonal yang lebih kompleks, kebutuhan akan privasi, serta tanggung jawab yang lebih besar dalam hal keuangan, kesehatan, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Yang jadi persoalan kemudian adalah ketika barang dan jasa yang diinginkan ini tidak tercapai, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Contoh paling sederhana adalah ketika kita merasakan lapar, lalu kemudian kita tidak makan, maka biasanya kita akan merasakan pusing, perut yang terasa sakit, loyo, dan tidak bersemangat, sehingga biasanya orang-orang seperti ini akan masuk ke rumah sakit. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya, menurut kalian, apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Coba kalian perhatikan gambar pada layar. Di sini terdapat gambar rumah, gambar pakaian, dan gambar makanan. Menurut kalian, apakah gambar ini menunjukkan kebutuhan atau keinginan? Yup, betul sekali. Gambar tersebut menunjukkan contoh kebutuhan. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, kira-kira kalau gambar ini menunjukkan apa ya? Kebutuhan atau keinginan? Nah, gambar tersebut menunjukkan keinginan. Sebab keinginan merujuk pada hal-hal yang diinginkan seseorang untuk meningkatkan kenyamanan, kebahagiaan, atau gaya hidup mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam kebutuhan.
Nah, untuk kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya ini adalah konsep yang mengacu pada prioritas atau urutan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dan apabila tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini termasuk dalam kebutuhan pelengkap, karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti televisi, lemari pendingin, mesin cuci pakaian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan terhadap barang-barang yang dianggap mewah. Contohnya, tas branded, mobil mewah, dan rumah mewah. Ketiga barang ini biasanya dimiliki oleh orang-orang kaya dan oleh orang-orang yang memiliki pendapatan fantastis, seperti misalnya artis ibu kota. Jenis kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Jadi, misalnya hari ini kita membutuhkan sesuatu, maka hari ini juga pemenuhannya harus dilakukan. Misalnya, operasi darurat medis. Yang kedua adalah kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang ini adalah kebutuhan yang masa pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Misalnya, kita menabung untuk berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Selanjutnya adalah kebutuhan mendesak. Nah, kebutuhan mendesak ini adalah kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Misalnya, korban banjir. Biasanya korban banjir membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Bantuan dan pertolongan ini bisa berupa makanan ataupun obat-obatan. Yang terakhir adalah kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu ini adalah kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu. Misalnya, pendidikan. Jenis kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang pemenuhannya akan memberikan rasa kepuasan kepada badan ataupun jasmani seseorang. Misalnya, mengkonsumsi obat untuk meredakan sakit yang sedang dirasakan. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang pemenuhannya akan mendatangkan kebahagiaan bagi jiwa atau rohani seseorang. Misalnya, sehabis bekerja, seseorang akan berlibur. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan berdasarkan subjeknya ini ada dua. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang kepuasan dan tujuannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Misalnya, bernyanyi untuk menghibur diri sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan yang kepuasan dan tujuannya dirasakan oleh kelompok atau golongan orang. Misalnya, bekerja sama untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 8 poin. Yang pertama adalah jenis kelamin. Tentu jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang. Misalnya, anak perempuan akan lebih sering bermain make up, sementara anak laki-laki akan lebih sering bermain mobil-mobilan. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tentu kebutuhan antara anak SD, anak SMP, dan anak SMA itu berbeda-beda. Jika anak SD membutuhkan buku gambar, anak SMP membutuhkan buku paket, dan anak SMA membutuhkan novel. Karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Selanjutnya adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang. Misalnya, mereka yang tinggal di kota dan mereka yang tinggal di desa. Selanjutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat mempengaruhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang. Selanjutnya terkait pendapatan. Pendapatan juga akan mempengaruhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang. Misalnya, mereka yang memiliki pendapatan tinggi biasanya akan membutuhkan barang-barang yang mahal. Sementara mereka yang memiliki pendapatan rendah biasanya juga akan memenuhi kebutuhan yang sederhana. Selanjutnya adalah status sosial. Status sosial juga sangat mempengaruhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang. Yang ketujuh adalah selera. Dan yang terakhir adalah adat istiadat. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai aktivitas pemenuhan kebutuhan. Bagaimana, apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan boleh komen di bawah kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.